Kekalian Tuhan, di teks anda kuakap usur si begi, anda menginspirasi kita pada malam hari ini betapa baiknya Tuhan membanta. Adi si coba si tengeti perdalanan kegeluhta, bisa jadi apa yang dialami oleh Simon Petrus dan teman-teman adalah pengalaman kita juga, khususnya pada masa-masa sulit enda, masa-masa pandemi enda. Ada banyak sekali perjuangan-perjuangan kita yang tidak begitu memuaskan lah, membuahkan hasil, mengecewakan. Balik si Simon Petrus, mereka adalah ahli bidang nelayan, tapi menurut kesaksian naijenda sada berngenda Tuhan kai peladat kami, kira-kira begitu ya. Maka di si perdetekan enda, jangan-jangan bukan hanya Simon Petrus yang mengalami pergumulan bahwa banyak sekali perjuangan-perjuangan hidup kita ini tidak memuaskan. Kita pebaci kena lah berbanding lurus antara perjuangan rasa hasil. Di perjuma-juma lah berbanding lurus antara modal yang ditanam dan apa yang didapat. Biasanya akan membawa keletihan-keletihan psikologis, membawa keletihan-keletihan spiritual, sirbanca kegeluhan harian tak menjadi sedikit melemah. Oke, kita akan lihat bagaimana Tuhan bertemu dengan orang-orang jenis ini. Si pertama lebih, bagi biasanya Yesus mengajar. Dia tahu di mana tempat kerumunan orang banyak, dan orang banyak pun sudah mengerti di mana Yesus akan mengajar. Semakandai disaksikan oleh Alkitab, terem kalau ngikut-ngikut Yesus megikan pengajarna, megikan kata dibata. Jadi luar biasa juga ini ya, bahwa pengajaran Yesus ternyata mendatangkan banyak orang yang mencari sumber kekuatan jiwa. Sementara si Petrus daerah seninana teman-temannya hanya sibuk untuk mempersiapkan jalannya di tepi pantai. Maka Yesus nangkih ku prahuna. Enda dari sisi audio menarik enda cakapkan ya. Angin pagi dan angin sore tentu beda. Di pagi-pagi darat angin laut, maka nelayan pagi-pagi mulih ku pantai karena angin laut berembus menuju darat. Maka tadi si Yesus di atas perahu gelah sorana ibaba angin menuju daratan. Ini keren juga ini. Kalau sore-sore nanti Yesus berkhotbah, ia akan berada di daerah berbeda, di seputar bukit atau gunung, karena akan datang pula angin yang membawa suaranya dari gunung turun menuju lembah. Jadi Yesus sendiri tahu teknik bagaimana mengelola komunikasi yang baik. Adalah penting kalau setelah Yesus mengajar, maka dia mengarahkan perhatiannya pada orang-orang yang berada di tepi pantai yang tadi sebenarnya tidak memperhatikan pengajarannya. Ini pengen menarik. Biasanya di kita, lu tempat keljumpa jelma silata dia tain andai nari. Aku pernah mengalami ini, bahkan kadang-kadang sering juga menggoda jiwa kita. Jadi Yesus ngajar andai nari, berhari-hari Simon Petrus sibuk dengan jalannya, lalu tiba-tiba Yesus memakai perahu si Simon untuk mengajar. Luar biasa. Ternyata Yesus memiliki sebuah teladan yang bagus bagi kita hari ini. Justru orang-orang yang tidak memperhatikan dia mendapat perhatian dari Yesus. Pakainya kapalna, ije yang ngajar. NDP menarik kangen ya. Teman-teman tahlid dia pagi bas perdalanan dulu tak apa ije jelma silai tadi atena tahu laka naita cocok, tapi justru dia mendapat perhatian dari Tuhan Yesus. Berapa kita orang Kristen yang menjadi gagal berkomunikasi dalam keluarga, dalam masyarakat atau di mana saja karena kita tidak suka lagi bertemu dengan orang-orang yang tidak memberi perhatian bagi kita.
Sementara Yesus itu memberi perhatian bagi orang-orang yang tidak memperhatikan dia beberapa hari ini. Justru dialah target Yesus hari ini. Maka ipakena prahuna. Luar biasa. Kok enda ada pelajaran menarik membantah bahwa Yesus itu mencintai orang-orang yang tidak terlalu peduli bagi dirinya. Kok tak bacikan karisi pelajar-pelajar hari enda tambar pertendin enda. Ada berapa banyak kita yang makin lama makin sakit dalam hati, dalam pikiran karena terlalu membesar-besarkan orang yang tidak mempedulikan kita. Sementara Yesus memberikan trik yang berbeda, dia justru memberi perhatian pada orang-orang yang tidak memperhatikan dia. Maka dung Yesus ngajar di atas perahunya Simon, maka suruhna baba ku tengah amburkan jalandu. Jadi keunikan cerita enda justru menjadi inspirasi baru lagi bagi kita karena Simon Petrus, kalaupun mungkin dia diam, tahguagi akakna Tuhan Yesus enda, ia sebenarnya baru saja mendapatkan kegagalan dalam perjuangan-perjuangannya, tapi dalam hatinya mungkin layak tapi rekitekan kamkel nuruhsa. Begitulah kalimat ini ditulis. Nina Simon Petrus hadisi perdiatekan sada berngenda kai peladat kami, latih kelakap kami, kai pelalidat, tapi dikamkel nuruhsa, kira-kira begitu. Enda kapas-kapas akapna jumpa rasa Yesus, tapi akhirnya dia mau. Maka kai si jadi segala sesuatu yang berbeda dengan pengalaman si Simon terjadi di depan matanya. Kuakap lau padahal lebih Simon, kita pesita lolik kalak jalan nurung ciger berengi biasana, dan itu pengalaman-pengalaman orang pantai. Maka ituduhkan legenda ia mempersiapkan jalana untuk karir dahin ke berengi. Orang yang menghormati Tuhan akan dihormati alam ini. Kira-kira begitu pesan yang kita dapat. Kalau si menghormati di bata, akan dihormati alam ini juga berhubungan dengan pencarian. Maka ulah kita sanksi-sanksi perintah di bata tidak masuk akal lah di bata nurus alam ini akan tunduk kepada perintah Tuhan. Sayangnya kadang-kadang kita menginginkan alam tunduk bagi kita tanpa kita patuh pada si pencipta alam. Kita ingin dunia ini menghormati kita sementara kita tidak menghormati pencipta dunia. Kita ingin alam ini memberi rasa hormat bagi kita sementara kita tidak menghormati si pencipta alam. Menarik enda, si Simon menghormati si pencipta alam dan di luar duganya maka alam mematuhi perintah dari Tuhan. Kekalani Tuhan, ibas cerita enda si idah jenda piga-piga pesan menarik bahwa Tuhan itu di sela-sela tugasnya, mungkin bukan di sela-sela, aku memiliki keyakinan bahwa Warienda adalah target Yesus untuk mendapatkan si Simon beserta teman-temannya. Sela-sela pengajarannya ternyata Yesus tidak hanya berbicara tentang kebenaran, tapi di sela-sela dia berbicara tentang kebenaran, dia juga punya waktu untuk orang-orang yang tidak benar. Di sela-sela dia berbicara membagi firman Tuhan, dia juga memiliki waktu untuk membagikan dirinya bagi mereka yang tidak peduli kepada dirinya. Jadi luar biasa Tuhan ia memperagakan khotbah dan dia juga mengkhotbahkannya dalam bentuk perhatian atau membangun relasi dengan orang-orang yang selama ini tidak dekat dengan dia. Arah hendak kita sedap pelajaran bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang hanya peduli bagi mereka yang mendengar khotbahnya, tapi Tuhan si sembah kita juga peduli bagi mereka yang mungkin tidak mengerti apa itu Tuhan. Adi bege nggo melala pelajaran baci si tangkap arah kepribadian Tuhan Yesus. Lik kepejal mabaci iselamatkan Allah ngerana, lik debajal mabaci iselamatkan arah ihod bahi, lebar jelma baci iselamatkan arah nahkan berita si meriah lewat kata, tapi ada juga orang yang akan mendapat berita sukacita melalui perlakuan dan kedekatan.
Itu berarti Tuhan memiliki berbagai strategi untuk mendekatkan dirinya atau untuk memenangkan jiwa. Di bagai pesan si cukup bagus membantah berngenda, ketika Yesus tidak diterima tidak mendapat perhatian dari sisi khotbah, itu tidak menghentikan rasa cinta atau kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Maka Yesus mencoba mencari jalan lagi dekat kepada manusia menurut kehidupan manusia itu sendiri. Jadi jelma tertentu ibere kena firman khotbah, menjelma tertentu dia memberi penerimaan dan perlakuan, membangun kedekatan dan sebagainya. Berarti berita semeriah atau nahkan kata dibata dalam teks ini sudah ditunjukkan dengan berbagai versi, memakai fasilitas-fasilitasnya, mempercayakan salah satu fasilitas pelayanannya pada orang yang sejak beberapa hari ini tidak begitu peduli dengan dia, dan ternyata itu adalah gerbang masuk bagi proses-proses pembaharuan diri. Masa-masa Covid tenda tentu ate membangun sesuatu yang baik dalam keluarga atau bersama atau dengan siapa saja, anda menjadi inspirasi bahwa kita boleh membangun kehidupan bersama bukan hanya berdasarkan selera kita dan tidak terhenti karena ada penolakan terhadap diri kita, tapi justru menjadi pribadi yang kreatif untuk menyesuaikan diri terhadap daya tangkap orang lain. Makalah metode khotbah ipakena, tapi justru praktika. Dia datang menggunakan perahu Simon dan mengajar dari atas perahu Simon. Oke, enda keren. Kenca ia ngajar, maka suruh nataburkan jalandu. Perintah enda tuh memanglah logis menurut cara berpikir para nelayan. Tapi dari keterbatasan manusia berpikir itulah juga Tuhan datang. Tuhan tidak menolak apa yang menjadi persepsi manusia, tapi Tuhan datang dari persepsi manusia itu sendiri. Tuhan itu membuktikan segala kebaikan melalui apa yang tidak bisa dicerna oleh manusia. Justru dalam ketidakmungkinan mendapatkan ikan menurut pengalaman nelayan, dalam ketidakmungkinan itulah Tuhan bekerja menunjukkan cintanya. Enda keren. Kakalen Tuhan, kita perpelungan, maukah kita melakukan kebaikan pada hal-hal yang tidak masuk akal bagi orang lain? Maukah kita tetap setia melakukan kebaikan ketika orang lain melihat kita goblok? Maukah kita melakukan firman Tuhan atau mencintai orang lain dengan tulus ketika orang lain melihat kita tidak masuk akal? Tentu Anda jadi ada tantangan tersendiri. Penolakan akal dari si Simon tidak menghentikan cinta kasih Tuhan. Kenapa? Karena sekali Tuhan memilih, maka keterbatasan manusia tidak akan mampu membentengi apa yang Tuhan rencanakan bagi kebaikan diri kita. Lape masuk akal tak asal dibatar dahin, luar biasa, luar biasa. Taburkan. Kita perpelungan GPKP di tengah masa-masa sulit tenda, baci jadi kita cukup menjadi pribadi hati-hati yang akan melakukan hal-hal yang menurut perhitungan kita saja benar. Ijenda memang kontradiksi antara rekin itu kan, dan kadang-kadang menggunakan logika manusiawi kita saja. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan berkuasa atas ketidakmungkinan. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan bekerja melalui ketidakmungkinan. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan mengatasi segala sesuatu yang tidak masuk akal. Dari beberapa pengalaman hidup jelma, orang-orang yang memakai logika itu bagus, karena logika adalah alat-alat terbaik kita berdasarkan koleksi koleksi pengetahuan. Tapi ulah kita lupa bahwa logika kita itu sangat terbatas, karena logika adalah bentukan atau akumulasi dari kerina koleksi pengetahuan kita. Terbatas pengetahuan, terbatas logika. Terbatas kuota kepintaran, terbatas juga batas logika kita. Jadi Anda membuktikan bahwa sehebat apapun logika manusia itu tidak pernah menjadi ukuran atas kemahakuasaan Tuhan. Seberapa hebat pun kita memakai sistem penalaran kita,
Alaboteku ngatansa bahwa ulanai pakai logika warienda, bukan. Laboteku maka kita kerina si sekolah-sekolah yang lanai pe masuk akal uwe saja, bukan. Si ateku katakan bahwa sehebat-hebat logika manusia masih jauh berada di bawah kuasa Tuhan, itu saja. Jadi kehebatan logika apapun harus sebenarnya tunduk pada kemahabesaran Tuhan. Karena kita tidak mengerti bagaimana alam ini tunduk 100% pada Tuhan. Jangankan nurung-nurung, gelap gulita menutupi samudera raya, kacau segala sesuatu, bintang, bulan, matahari pemegikan Tuhan, apalagi ya ikan mujair kalangan saja. Maka dilik kam jaya pernurung-nurung adi marat kam pagi roleh kawil patuhi lebih di batahan du bengko. Sebab di bata yang akan memerintahkan nurung bagi perkawil-kawil untuk memiliki hasil. Menarik. Maka akhirnya terjadilah mujizat di luar kebiasaan, dan luar biasa si Simon, dia memiliki refleksi yang cukup cepat bahwa di depan matanya sedang terjadi sesuatu yang di luar kebiasaannya, dan itu langsung mengoreksi batinnya. Maka nina minter Tuhan, lawaslah bas aku nari, aku hendak kalak berdosa. Aku agak tang-tangna agak bingung juga aku, kenapa si Simon Petrus berkata, Tuhan lawaslah bas aku nari, aku hendak kalak berdosa, padahal Tuhan tidak menyebut dosa si Simon apa-apa. Lali KIP katakan di bata karena dosa Simon, lali tegorna salah Simon pe. Tuhan hanya melakukan kebaikan. Tapi ternyata ketika cinta ditebar dengan tulus, ketika kasih sayang diperagakan pada orang-orang yang menolak Yesus, maka kasih sayang yang diperagakan itu akan berbicara jauh lebih banyak daripada sekedar mengungkit-ungkit dosa orang lain. Pasti Tuhan Yesus kai dosa si Simon, orang pantai lah kapnu, orang nelayan lah kapnu, orang-orang pelabuhan mengomesi tak kai debaja di jem lala jem macam-macam na guramang-guramang na. Tapi Yesus tidak mengungkapkan dosa apapun pada si Simon. Jangan anda mereka pelajaran membantah untuk memperbaiki orang lain, bukan sebenarnya apa kita untuk mengungkit-ungkit dosa, membongkar-bongkar kesalahan mereka, atau mencari fakta-fakta yang membuat mereka malu atas dirinya sendiri. Strategi Yesus yang sangat keren. Cinta akan membongkar batin orang. Kelang ate akan membuat orang mengoreksi diri jauh lebih dalam daripada sekadar kritik, usul, dan saran. Kasih sayang akan membuat orang berefleksi jauh lebih mendalam daripada sekadar memberi mereka buku, menjejal mereka dengan berbagai pengetahuan, dan menghajar mereka dengan berbagai prosedur hukum dan sebagainya. Kuakap kita pilih ngeperbagi dita. Enca kita galangenda la pengerana nande bapanta. Sitah banta anak-anak si kurang tutus engkelangi orang tua. Makasidah nande bapater dalan kujuma kanting naragaya nah narendu. Labo pernah katakan na engkau lah dia temaku sekali penina. Tapi cinta mereka yang tulus membuat kebongkokan mereka, membuat cinta yang mereka peragakan akan mengoreksi jiwa kita sedalam mungkin, yang membuat kita tahu bahwa sebenarnya kita kurang hormat pada orang tua. Menarik kelena kekeleni Tuhan. Kalau si Simon Petrus akhirnya mengaku dosa, mengenal diri tanpa harus diucapkan dosanya, itu adalah akibat dari kelang ate, perhatian yang tulus dari Tuhan. Tentu hendak baca jadi pelajaran tabas zaman hendak memperbaiki kehidupan. Ternyata jauh lebih ampuh dengan memberi mereka cinta, kasih sayang, perhatian, dan sebagainya. Maka di si perdetekan teks yang aku luar biasa kuat. Tuhan mengarahkan pandangannya kepada Simon dan saudara-saudaranya. Mereka adalah target kasih sayang. Target kasih sayang yang diperagakan. Dan akhirnya membawa beberapa perubahan, pengenalan diri, dan pengakuan dosa. Maka nina Tuhan Yesus man Simon, ras teman-teman nakrina. Mulai warienda kubahan kam jadi penjala jelma. Perubahan dalam diri Simon Petrus itu dimulai dari kasih sayang Tuhan
dimulai dari penerimaan Tuhan. Ternyata kelang ate mendahului perubahan kehidupan. Ternyata cinta mendahului perubahan semua mindset. Ternyata cinta mendahului semua bentuk perubahan cara kerja. Ternyata cinta mendahului perubahan sifat manusia. Adinggo si ida henda membantah kerina kita orang tua perpulu ni Tuhan. Aku laku tah talik bas keluarga anta, anak-anak lah bagi ukur, pasangan lah bagi ukur, turang rasenina sila bagi ukur, tetangga sila bagi ukur, teman-teman seperpulungan sila bagi ukur, teman-teman tasrayan sila siakak teng-teng, gereja sila siakak payo, pemerintah sila siakak teng-teng. Pertanyaan kita sekarang, dari manakah akan kita mulai? Mengungkit atau mengangkat semua bentuk kekurangan sudah sering kita peragakan, nggak usur kalau silakokan. Dan apakah hasilnya itu baik dan fundamental? Aku pengalamanku bas keluarga, aku pernah kejebak dalam kesalahan yang sama. Memperubahi pilih aku Nora, li kuakap mon sila cocok, tentu aku pilih engkak nala cocok. Kadang-kadang kupikir untuk memperbaiki perilaku pasangan adalah dengan mengumpulkan sebanyak mungkin kekurangannya, mendata sebanyak mungkin, menotulenkan atau boleh mengabadikannya dalam memori, dan setelah itu kalau tepat momennya maka kita akan menyerang alu pengharapan adinggo dum kari koleksi pengalaman burukna atau koleksi kekuranganna, maka dia akan aku tembak dengan finalti yang tidak bisa dielakkan, tentu kari robahia teku bagi dia ka pandita bilik kang bagi otakna bagi aku adalah ternyata Tuhan Yesus hari ini memperagakan kita. Tuhan Yesus tidak mengungkit apapun. Tuhan Yesus sudah mengenal Simon Petrus. Dia adalah target. Maka ia memurid pertama. Dan menarik sekali, kelang ate Tuhan adalah dasar dari perubahan segala sesuatu. Bagian terakhir enda hanya semacam selingan kekalani Tuhan. Menbandu pernurung-nurung perkawil-kawil. Aku salut aku ngenen perkawil-kawil dan pernurung-nurung ya. Dibaci kari periode sireh melalamin perkawil-kawilen dan jadi pertodiakan. Kenapa? Aku melalam mereka tandai perkawil-kawil. Asal kawil atena wari Minggu, wari Kamis nggu sikap kena empanna. Mulai supermi, pelet, roti, kerekes, lumut-lumut lah, tasikai deh ba. Nggo ibana petana ija kare ia kundul jam 3 ia seh gelah ingan nak tak kawile olah lebih potong kalake dan sebagainya. Di persiapan pernurung-nurung untuk engkawil itu sudah dilakukan 2 hari minimal atau bahkan 3 hari sebelum engkawil. Lebih hebat asangkan persiapan BP Runggun untuk kebaktian minggu atau persiapan BP klasis, bahkan persiapan mudramat. Maka salut aku. Jangan-jangan Tuhan Yesus tahu bahwa pernurung-nurung memiliki karakter, memiliki persiapan yang luar biasa dalam rangka untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Empanna, pinah-pinahna, namona, teknik ija kundul gelah olah kari goyang ingan kundul, uga gelah awih-awih larban nurung birawanan dan sebagainya, itu sangat dikuasai oleh penurung-nurung. Jangan-jangan inilah kenapa Simon Petrus Andreas idilu dibata leben jadi ajar-ajar si pertama, karena perkawil-kawil punya extraordinary persiapan dalam rangka menjadi penjala jelma. Maka apa ikam jenda pertuadiakan si perkawil-kawil ngupas saja ulang kawil dengan caban praktekana resika penda, tapi termasuk dalam ibadah, PJJ, PA dan sebagainya. Dan kita sila pengkawil-kawil, kita juga belajar dari mereka. Dan kehebatan perkawil-kawil yang adi diterapkan uga engkelangin dahara ras anak sebelum mata kerja tah hari ha, perkawil-kawil memiliki persiapan ekstra. Maka man bandu salut man perkawil-kawil, kami akan belajar banyak dari kamu.
Dan peragakanlah itu untuk istri, untuk anak, untuk gereja, untuk pelayanan, dan untuk segalanya. Kenapa? Karena persiapannya, potensi sangat dihormati Yesus di dalam pelayanannya. Membantah kerina perpeluni Tuhan, bagian nama kami kata di bata bas berngenda, ada beberapa hal yang sudah kita pelajari, betapa mahalnya kita di hadapan Tuhan kalaupun kita tidak paham Tuhan 100%. Betapa Tuhan memberi kita perhatian kalaupun kita tidak punya banyak perhatian pada Tuhan. Dan itulah anugerah. Adik kita lah dia te Tuhan lang masalah. Kita karilana dia te Tuhan engo masalah berat. Lalu bagaimana Tuhan memberi perhatian lewat aktivitas. Bukan hanya ngomong doang. Mungkin EP jadi catatan tas sebagai Moria, Mamre dan semua orang Kristen. Dan mari kita perhatikan bahwa setiap kasih sayang akan membawa perubahan yang sangat besar. Enda makap kami kata dibatasi jadi renungan tak berngenda. Mari ras kita bertoto. Bujur Tuhan, engkau bagikan kami kata andu. Iberikan kami persingat pelajaran si luar biasa arah cara andu engkelangi jelma. Bujur Bapa berngenda. Idah kami gua kelang na atendu Simon Petrus. Jangan kami maka kelang atendu man Simon Petrus adalah kelang ate yang adalah milik kami juga. Bukakan mata kami Tuhan, izinkan kami merasakan bahwa Tuhan ada dekat bersama dengan kami dalam setiap pergumulan hidup kami, di setiap kegagalan kami, dan di setiap ketidakpedulian kami. Ipindo kami gelah hadir kami Bapa sebab kami maka kelang atenduema kekuatan yang mampu merubah kepribadian dan hidup kami. Kami Bapa adi bagenai perubahan Simon Petrus. Kelang atendue kami, asam kami untuk memiliki perubahan diri, sekaligus jadi modal kami untuk engkelangi kalak sideban. Endam pertoton kami Bapa, reh kami bandu bas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.